banyak yang kada bisa pelajaran-pelajaran lain. Nah itu bukan Quran dia mat nggak guru tafsir kada bisa, akidah, tasawuf, Quran, tajwid, qiraat kada bisa. Semua yang bisa itu kan rata-rata fikih, hadis, yang mengajar aku gitu. Dan ya Rasulun tiap banyak Faina wirati berkumpulkan nabi yang mautakum. Nah itu yang aku pakai kata. Juga dulu kada bisa dia buka sebuah murid itu. Fine goyroy lainnya. Jadi kan aku pintar semua terus yang harus panggil dulu tuh polisi tuh kak lapor dari sahabat itu 2024. Kalau bisa munafik apa di situ Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa hadisnya? Seborok-borok manusia sewajan orang yang bermuka dua gitu hati orang-orang itu ngasko yang mendapat suatu wajah, namun di tengah sekelompok orang lain yang menampakkan wajah yang berbeda di rombongan di Yerusalem. Betul kan? Di santri nomor itu dari mana? Jangan mikir di. Jadi kalau ada murid mat juga harus dites. Tes bagaimana? Dites itu orang tangil atau tidak? Itu orang kebaki atau tidak? Ije bujur benar. Itu orang kebaki atau tidak? Jangan dilihat itu. Jadi takutkan sebuah orang tiba-tiba oh berarti semua guru kita ini menjaga kamu belajar. Jadi di tempat itu ada yang namanya apa? Talim. Ini kita ajari ya tapi talim. Berhubung ini Jumat karena gantinya dibuat kemis itu pakai kemis jadi kadang-kadang kemis dua hari lah kita mengajikan hadis apa Amin Mahmud wa billah bid'un bikum sujud bismillahirrahmanirrahim inna asadul ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amin. Dewi ilmi adanya hadis man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa ya begini kan kita di raudhah bang ilmu di mat di apa di datang itu ke pusat SM raudhah majelis AF musolanya dia datang. Jadi hadisnya man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a.
Barang siapa keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 2682. Ada juga kalau nggak salah apa tuh Abu Daud iya Abu Daud ada juga. Atau ada juga hadis orang yang berilmu seperti bintang di langit, dia menjadi petunjuk bagi orang lain. Jadi ilmu kita berilmu, kita membantu orang lain supaya jadi petunjuk bagi orang lain. Di hadis riwayat Imam Darimi nomor 342 itu wah juga ya dipakai dari apa goroset. Nah kuat juga gak aja buat apa juga bisa satria tuh datang aduh itu juga masih Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi tiap muslim dan muslimah. Hadisnya Imam Muslim, diriwayat Imam Muslim dan juga diriwayat Imam Ibnu Majah. Jadi kan juga habis itu kan. Sallallahu alaihi wasallam bi'idzni Muhammad alaihi wa barang siapa yang menuntut jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Juga harus belajar anggal juga tuh biar tahu semuanya fikih. Oh ini kan banyak juga pakai fikih. Giliran aja pakai bisa ditawar buat jadi satu. Menuntut ilmu lebih utama daripada berpuasa dan berjihad. Oh berarti kalau Ramadan kita nggak usah puasa, kita untuk ilmu aja. Ya kata namanya ibadah yang tetap jalan, ibadah yang tetap ibadah. Tidak ada yang menghalangi suatu ibadah dengan ibadah. Ya campur aja. Namun pahalanya lebih besar mana besar mana? Ya kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya apabila berarti dia lebih besar pahalanya ketimbang dengan puasa yang sunnah. Yang wajib ya tetap sama kadarnya. Ya tetap ibadah. Jadi kalau kasar-kasaran juga saya enak sendiri mau, wah berarti kada usah puasa Ramadan. Kita tuntut ilmu aja. Tuntut ilmu cuma alif kata ayat aduh kan. Tapi ya memang betul juga sehuruf seayat yang dipelajari itu ada 10 keutamaan yang besar. Memang betul. Jadi bukan untuk ilmu juga masih bisa ada puasa tetap puasa jalan. Jangan kita kata wah jika mau suka itu harus betul-betul mau juga mau usah puasa. Wah ya
Jadi kata teman-teman juga bisa melihat menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim itu juga ada dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4415. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat yang tidak baik, maka Allah akan menghukumnya dengan api neraka. Hadis riwayat Imam Najib. Janganlah kamu menuntut ilmu untuk membanggakan diri atas orang lain, atau menunjukkan ibadah atau mendapatkan kedudukan di masyarakat. Ilmu hanya untuk pengetahuan. Tujuan kita aja biar tahu bekal buat nanti itu. Ilmu juga termasuk dalam amal. Ilmu tertentu juga. Ada ilmu kita belajar ilmu fikih. Oh ya punya sendiri biar kita bentar ibadahnya. Lalu ilmu akidah biar kita betul cara bersama. Cara tasawuf berikan diri betul tasawuf itu akhlak jaga itu bisa mila apa-apa. Benar kan juga ada itu masuk di sini tasawuf. Jadi kita kesalahan itu sebenarnya semua tuh kada salah-salah semua betul semua tuh. Apakah diajak kurang banget. Ada salahnya juga. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk memperoleh kedudukan di masyarakat, maka tidak akan mempunyai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain juga itu tidak diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat juga tidak diberi kebahagiaan. Janganlah kamu menuntut ilmu untuk memperoleh harta dan kedudukan, karena ilmu itu akan menghancurkan. Jadi kita tujuan ilmu untuk beragama, maka kalau kita salah gunakan ilmu yang agama itu juga jadi salah. Ilmu agamanya betul. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa menuntut ilmu dengan niat yang tidak baik, maka Allah akan menghukumnya dengan api neraka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor hilang itu nomornya itu. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan membangunnya baginya sebuah jalan menuju surga. Tapi hadis ini yang riwayat Imam Asy-Syafi'i nomor 276. Ini masih yang sanad keilmuan. Ya ini tentang hadis sanad, bukan ilmu di sana. Barang siapa yang ingin mencari ilmu, maka hendaknya ia mencari sanadnya min sanadnya, karena sanad bagian dari agama dan agama itu sendiri adalah sanad. Jadi agama kita di sana, kalau nggak di sana kita kalau nggak bisa sholat ikut ilmu ini sampai ilmu fikih semua kada sampai ilmu bahasa Arab yang semua kada sampai. Kalau hadisnya riwayat Imam Syafi'i yang riwayatnya hadis ini sahih. Nah, ini juga dari Imam Ahmad bin Hanbal nomor 17.344. Sanad adalah bagian dari agama, dan agama itu sendiri adalah sanad. Maka jika sanad itu putus, maka agama itu sendiri akan terputus. Sanad adalah cahaya yang menerangi jalan ilmu.
Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 54 dicatat. Mencari ilmu disingkat nih, dicatat aja. Mencari ilmu adalah ibadah yang paling utama. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3641. 3641 Abu Daud. Ilmu adalah kekuatan yang tidak akan dikalahkan oleh kekuatan lainnya. Itu kuat. Riwayat Ibnu Majah. Ilmu adalah cahaya yang menerangi hati dan jiwa. Riwayat Ibnu Majah. Guru adalah orang membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya. Riwayat Ibnu Majah lagi. Sana adalah pengetahuan yang menghubungkan antara guru dan murid. Ini memang sudah jelas sangat penting. Ini sebenarnya bukan penjelasan yang hadis ini sahih. Hadis riwayat Imam Syafi'i yang sahih ini. Barang siapa yang mencari ilmu dari seorang guru, maka Allah memberikannya kepadanya pahala yang tidak terhingga. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi jangan ragu-ragu juga dengan ilmu kita dan juga ragu-ragu dengan guru. Tapi lah ragu-ragu dengan guru, cari identitas gurunya. Ada gurunya. Nah, hadisnya dakma yaribuka illa ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang kau ragukan dan kerjakanlah apa yang kau tidak ragu. Hadis riwayatnya Imam An-Nasa'i dan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Itu hadisnya. Saya dengar sampai sini saya. Dengar sampai sini aja. Dia kan beriman juga, kuatan juga di sini, kumpulan pengumpulan di sini juga baik. Dijanjikan siapa itu yang dulu di dunia sering mengingat apa yang diucapkan jadi dapat Rasulullah membantu kita belajar ilmu hadis. Jadi juga harus jaga apa dia belajar ilmu hadis kada sampai kuat dah. Paham? Jadi al-kalimat jadi al-dakwah jadi juga dia al-wakil juga sedekah dakwah itu termasuk daripada sedekah ilmu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2219. Itu hadisnya masuk aja masuk.